Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan, kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Horas yang saya hormati, saya banggakan, seluruh masyarakat Sumatera Utara. Mohon izin kepada orang tua kita, Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi, Wakil Gubernur kita, Bapak Musa Rajeksah. Kami ingin menyampaikan perkembangan ketersediaan bahan pokok di Sumatera Utara dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1441 Hijriah dan sekaligus Idul Fitri 1441 Hijriah. Dapat kami laporkan bahwa secara umum bahwa kebutuhan bahan pokok di Sumatera Utara ini kita berada dalam keadaan yang cukup, dan bahkan untuk beberapa komoditas kita mengalami kelebihan atau surplus. Misalnya beras. Beras kita, ketersediaan beras kita 653.343 ton, ada kebutuhan satu bulan kurang lebih 153.444 ton. Dengan demikian kita surplus 499.399 ton atau cukup
untuk 3 bulan ke depannya. Harga daripada beras ini sesuai dengan standar atau kualitasnya, beras medium kisarannya 10 sampai dengan 11.000 rupiah per kilogram. Sedangkan untuk beras premium kurang lebih 12 sampai dengan 13.000 rupiah per kilogram. Kemudian kami juga ingin laporkan cabai merah. Pada saat kita akan puasa atau di bulan puasa tahun yang lalu 1440 Hijriah, harga cabai itu pedasnya nggak tanggung sampai 100.000 per kilo. Untuk masa sekarang ini cabai kita di Sumatera Utara itu ketersediaan kita 48.608 ton kurang lebih. Sedangkan kebutuhan kita hanya kurang lebih 4.300 ton. Dengan demikian kita surplus 44.000 ton. Ini cukup ini untuk kebutuhan 11 bulan ke depan. Artinya barang-barang yang berlebih seperti ini kita berharap nanti akan ada kerjasama kita, perdagangan kita dengan lintas provinsi yang ada di Indonesia ini. Itu harapan kami sehingga harga cabai ini pada tingkat petani bisa ditingkatkan. Dan adapun harga jual saat ini di pasar tradisional kita atau di pasar rakyat kita, harga cabai kisarannya adalah 22 sampai dengan 24.000 rupiah per kilogram. Selanjutnya, daging ayam ras. Daging ayam ras kita di Sumatera Utara mengalami surplus yang cukup banyak, di mana ketersediaannya ada 11.000 ton, kebutuhan kita kurang lebih 7.000 ton. Dengan demikian, kita ada surplus kurang lebih itu 4.000 ton. Harga rata-rata saat ini adalah 24 sampai dengan harga kurang lebih 24 sampai dengan 25.000 rupiah per kilogram. Kemudian daging sapi. Tersediaan daging sapi kita kurang lebih itu 1.350 ton. Kebutuhan kita 1.128 ton. Dengan demikian kita juga mengalami surplus. Adapun kami laporkan harga daging sapi di pasar kita atau pasar rakyat kita kurang lebih itu sekarang 110.000 rupiah per kilogramnya. Telur ayam ras, ya, telur ayam ras kita juga surplus dengan ketersediaan 21.000 ton, kebutuhan kita ada 8.000 ton. Kita surplus kurang lebih ini 12.000 ton. Harga rata-rata untuk 1 kilo telurnya itu 22.017 rupiah. Kita konversikan kalau 1 butir kurang lebih harganya 130 sampai dengan 1.300 sampai dengan 1.400 rupiah per butirnya. Selanjutnya kami sampaikan juga bawang putih. Bawang putih ketersediaan kita di Sumatera Utara ada 2.887 ton. Sedangkan kebutuhan kita 2.450 ton. Ini juga surplus. Dan harga rata-rata bawang putih saat ini di pasar kita ada kurang lebih sebanyak 40.000 rupiah per kilogram. Kemudian minyak goreng. Nah, minyak goreng ini Bapak Ibu yang kami hormati, sama-sama kita tahu Sumatera Utara ini adalah penghasil minyak kelapa sawit. Demikian juga dengan minyak sawitnya. Nah, oleh karenanya minyak goreng di Sumatera Utara ini produksi setiap bulannya kurang lebih 500 ton. Sedang kebutuhan kita hanya 259.000 ton. Kita surplus, ya. Kita juga surplus.
harga minyak curah saat ini dan kemasan sederhana itu kurang lebih Rp11.000. Sedangkan minyak premium bervariasi antara Rp13.000 sampai dengan Rp14.000 per kilogramnya. Tepung terigu. Tepung terigu ketersediaan kita 21.000 ton. Sedangkan kebutuhan kita kurang lebih hanya 3.000 ton. Dengan demikian kita juga surplus kurang lebih 18.000 ton. Harga saat ini kurang lebih Rp9.700 rata-rata per kilogram. Kemudian bawang putih. Nah, bawang putih ini Bapak Ibu sekalian adalah pemenuhannya sepenuhnya ini diimpor dari negara tetangga kita, khususnya dari Cina. Nah, ketersediaannya saat ini bawang putih ya 2.887 ton dan kebutuhan 2.450 ton, kita surplus dengan rata-rata harga 40. Namun demikian bawang merah ini produksi lokal ya, untuk Sumatera Utara ada produksi lokal Sumatera Utara dengan produksi yang didatangkan dari perdagangan antar provinsi, antar pulau, yaitu dari Jawa Tengah. Ini pasokan kita sedikit agak berkurang, sehingga harga di pasaran cenderung untuk naik, dan saat ini harga rata-ratanya kurang lebih Rp40.000 per kilogram. Nah, harapan kami setelah kami koordinasi dengan saudara kita dari Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada panen nanti dari hasil pertanaman yang dilakukan dari beberapa kabupaten di Sumatera Utara. Kemudian kami ingin juga sampaikan gula. Bapak Ibu sekalian, gula ini kan manis ya. Tapi saat ini masyarakat merasakan gula kita ini pahit, Pak. Karena harganya mencapai Rp19.000 per kilogram. 19.000, 18.000 sampai dengan 19.000 di pasar rakyat. Belum lagi kita bicara ke kedai. Kalau udah kedai kadang-kadang udah sampai Rp20.000 per kilogram. Nah, oleh karena itu saat ini ya pemerintah pusat sudah memberikan penugasan kepada beberapa perusahaan industri gula di Indonesia, termasuk juga kita di Sumatera Utara. Ada perusahaan PT Gula Medan Sugar Indonesia atau disingkat dengan MSI, mendapat penugasan gula ini sebanyak 15.000 ton, mengolah gula pabrikan atau gula industri, gula rafinasi menjadi gula pasir. Dan saat ini gula ini sudah mulai diproduksi. Harganya, harga gula ini, ya harga gula rafinasi yang diolah untuk gula pasir ini diprogramkan untuk masyarakat dan dijual tidak boleh lebih dari Rp12.500 per kilogram, ya per kilogram. Itu nama gulanya yang diolah di Sumatera Utara adalah gula Raja Lebah. Nah, apabila Bapak Ibu menemukan gula Raja Lebah di pasaran dijual lebih dari Rp12.500 per kilogram, itu dapat dilaporkan kepada kami atau kepada Satgas Pangan, ya, yang mana diketuai ini Satgas Pangan oleh Pak Dirkrimsus Polda Sumut. Jadi apabila orang main-main dengan gula, penugasan ini hukumnya pidana ini. Hukumnya bisa dihukum, dituntut secara pidana. Oleh karenanya sekali lagi kami sampaikan pada masyarakat kita Sumatera Utara bahwa kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa ketersediaan gula untuk masa bulan Ramadan
sampai dengan Idul Fitri ini di Sumatera Utara sudah cukup. Oleh karenanya, kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian yang berlebihan terhadap komoditas ini, termasuk juga gula di dalamnya, karena kebutuhan atau persediaan bahan pokok kita Sumatera Utara ini sudah berada dalam keadaan yang cukup. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita akan melakukan operasi pasar terhadap 6 pasar rakyat yang ada di Kota Medan, yaitu Pasar Simpang Limun, Pasar Palapa, Pusat Pasar, Pasar Sukaramai, Pasar dan Pasar Petisah akan melakukan operasi pasar pada hari ini, yaitu komoditas gula pasir dengan harga Rp12.000 per kilogram. Masing-masing pasar itu pada hari ini akan menjual 1 ton atau 1.000 kilogram gula pasir dengan harga Rp12.500 per kilogram. Dan perlu diketahui bahwa operasi pasar ini akan dilaksanakan nanti setiap hari. Ya, selama bulan Ramadan akan dilaksanakan setiap hari. Sehingga kita himbau nanti pada pedagang lain yang menjual gula di luar gula penugasan dapat menjual gulanya mendekati harga eceran. Tidak lagi menjual harga gula sampai ke angka 18 atau 19.000 rupiah per kilogram. Bapak Ibu yang kami hormati, ya barangkali kami juga ingin mengajak kita semua, terutama tentunya para pedagang kita, untuk tidak menimbun bahan pokok di Sumatera Utara, karena menimbun bahan pokok ini adalah melanggar hukum, dan karenanya Bapak Ibu bisa dipidana. Kemudian untuk masyarakat kita yang melakukan penjualan atau para pedagang, kami himbau untuk melayani pembeli dengan baik di dalam berdagang. Kami himbau agar Bapak Ibu semua supaya memakai masker, kemudian pelindung tangan atau sarung tangan, karena virus COVID juga dapat disalurkan atau menular melalui percikan air ludah, ya. Kemudian bisa juga dari kabarnya dari uang yang kita terima. Oleh karenanya pakailah masker, pakailah sarung tangan. Bapak Ibu yang mau berbelanja ke pasar, kami juga menghimbau untuk memakai masker. Selanjutnya kami juga menghimbau kepada saudara-saudara kami pengelola pasar tradisional atau pasar lainnya agar menjaga kebersihan pasar, menyiapkan lebih banyak tempat cuci tangan, sekalian tentunya dengan deterjennya, menghimbau masyarakat untuk mencuci tangan sebelum dan setelah berbelanja. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian bersama, kami ucapkan terima kasih. Pada Bapak Ibu sekalian, ya, saya menghimbau kita agar senantiasa kita berupaya untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari wabah COVID-19. Sumut melawan COVID-19, bersama kita bisa.
Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Alur rujukan Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19, Rumah Sakit Marta Friska dan Rumah Sakit GR Tobing. Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis paru, penyakit dalam, dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal. Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, dan EKG sebelum dirujuk. Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat rujukan COVID-19 tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga kecuali pasien anak di bawah 15 tahun. Pasien anak boleh didampingi satu anggota keluarga. Rumah sakit menghubungi hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Marta Friska Multatuli 061 414 9666 0813 6213 6822. Hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Rumah Sakit JL Tobing 0822 6804 0024. Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal dengan membawa hasil pemeriksaan. Puskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat. Rumah sakit, dokter dan petugas kesehatan adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan.